Cerita ini bukan soal hantu yang langsung nunjukin diri. Bukan juga soal teriakan atau darah di mana-mana. Ini soal perjalanan yang awalnya cuma niat liburan murah, tapi berakhir dengan kehilangan yang gak pernah bisa dijelasin pakai logika. Nama gue Aldi, awalnya semua ini cuma niat. Liburan receh yang bahkan gak kami pikirkan bakal jadi cerita paling gelap dalam hidup gue. Gue, Raka, Bayu, sama Dina cuma pengen kabur. Sebentar dari rutinitas kota yang bikin kepala rasanya mau pecah. Kerjaan numpuk, deadline kejar-kejaran, tidur gak pernah nyenyak. Rasanya hidup cuma muter di situ-situ aja. Jadi pas Raka nyeletuk ide buat camping, kami langsung setuju tanpa banyak mikir. Hutan pinus yang kami tuju itu katanya masih sepi. Lokasinya di daerah pegunungan, lumayan jauh dari pemukiman warga. Gak ada penginapan, gak ada warung. Bahkan jarang banget orang naik ke sana kecuali pendaki lokal yang udah hafal jalur. Justru itu yang bikin kami tertarik. Kami pengen suasana sunyi, udara dingin, dan jauh dari bisingnya kota. Perjalanan ke sana cukup bikin capek. Jalanannya makin lama makin kecil. Aspal berubah jadi batu, lalu tanah. Mobile. Kami harus pelempen karena di kanan kiri cuma jurang kecil dan pohon-pohon rapat. Begitu masuk kawasan hutan, sinyal di HP langsung hilang. Bar sinyal yang tadi masih satu, mendadak kosong. Raka cuma ketawa sambil nunjuk layar HP-nya. Biar sekalian detos HP, katanya santai, seolah itu hal sepele. Dina sempat ngelirik keluar jendela. Matanya menyapu deretan pohon pinus yang tinggi-tinggi. Tempatnya kok beda ya, katanya pelan. Gue cuma nganggep dia belum biasa masuk hutan. Bayu malah asyik motret, sesekali komentar soal udaranya yang segar dan sejuk. Begitu sampai di lokasi yang kami anggap pas buat camping. Matahari masih ada tapi udah condong ke barat. Cahaya sore masuk di sela-sela pohon, bikin bayangan panjang yang jatuh ke tanah. Suasananya sebenarnya adem. Anginnya pelan, gak bikin dingin berlebihan. Tapi dari detik pertama gue turun dari mobil, ada rasa gak nyaman yang langsung nyangkut di dada. Bukan takut sih, lebih ke perasaan kayak ada yang merhatiin. Gue berdiri sebentar, pura-pura ngatur tas, sambil ngelirik sekitar. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Gak ada suara burung, gak ada serangga. Bahkan suara daun jatuh pun jarang kedengeran, padahal biasanya hutan pinus selalu ada suara-suara kecil yang hidup. Tapi di sini sunyinya kayak ditekan. Bayu yang biasanya paling santai malah nyeletuk, tempatnya kok sunyi banget ya? Nggak ada burung sama sekali. Raka langsung nyamber, paling karena udah mau malam, nada suaranya terdengar yakin. Tapi gue bisa lihat dia juga sempat nengok ke atas, ke arah danan pohon. Kami mulai bangun tenda agak ke tengah hutan, dekat tanah lapang kecil yang kelihatannya cukup rata. Di situ ada bekes kayu bakar lama, abu yang udah dingin, dan potongan kayu yang kelihatannya sengaja ditumpuk. Tanda kalau tempat itu pernah dipakai camping juga. Sebelumnya, harusnya itu bikin kami tenang. Karena berarti bukan tempat yang benar-benar kosong. Tapi entah kenapa, malah bikin gue mikir, kenapa sekarang gak ada siapa-siapa. Selama bangun tenda, gue beberapa kali ngerasa kayak ada yang lewat di belakang gue. Setiap kali gue nengok, cuma ada pohon. Dina juga beberapa kali kelihatan salah pasang pasak tenda. Tangannya gemetar halus. Saat gue tanya kenapa, dia cuma bilang capek. Menjelang malam, kabut mulai turun. Awalnya tipis, cuma kayak asap tipis yang menyentuh tanah. Tapi makin lama makin tebal. Bau tanah basah mulai tercium, padahal gak hujan. Suhu udara turun cepat. Jaket yang tadi gak kepakai, sekarang langsung gue kenakan. Api unggun kami nyalain pas langit mulai gelap. Nyala apinya kecil tapi cukup buat nerangin area sekitar tenda. Cahaya api bikin bayangan pohon menariji kabuci. Kelihatan kayak sosok hitam yang berdiri diam. Di luar lingkaran cahaya itu, semuanya gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang rasanya dalam. Kami duduk melingkar, makan seadanya, ngobrol ngalor ngidul. Tapi obrolan gak pernah bener-bener nyambung. Ada jeda-jeda panjang yang aneh. Kadang kami semua diam, cuma dengar suara api yang berderak kecil. Angin bertiup pelan, tapi suaranya kayak lewat di telinga, bukan di antara pohon. Sekitar jam 9 malam, gue sadar Dina tiba-tiba diem.
Dari tadi dia paling cerewet, tapi sekarang cuma duduk sambil meluk lututnya. Mukanya pucat, matanya kosong ngeliat ke arah gelap di balik api unggun. "Kenapa, Din?" Gue tanya, berusaha kedengeran santai. Dia nggak langsung jawab. Beberapa detik kemudian, baru dia angkat kepala. Suaranya pelan banget. "Kalian denger nggak? Suara langkah?" Kalimat itu langsung bikin bulu kuduk gue naik. Kami semua langsung merhatiin sekitar. Awalnya nggak ada apa-apa. Hutan tetap sunyi. Gue hampir mau bilang kalau dia cuma salah dengar. Lalu terdengar itu. Kreki, kreki. Suara ranting kering diinjak. Sekali, lalu 2 kali pelan jelas. Bukan suara angin. Bukan suara kayu jatuh. Bayu langsung nyeletuk, paling juga rusa. Tapi suaranya kedengeran ragu. Dan tangannya refleks narik jaket lebih rapat. Masalahnya, suara langkah itu nggak bergerak menjauh. Nggak juga mendekat, suaranya muter, pelan, teratur. Seolah ada sesuatu yang jalan melingkari kami. Tepat di luar cahaya api unggun, setiap kali langkah itu terdengar. Rasanya makin dekat, padahal jaraknya tetap. Gue bisa ngerasa jantung gue berdetak lebih kencang. Tenggorokan gue kering. Nggak ada satupun dari kami yang berani manggil atau teriak. Bahkan buat berdiri aja rasanya berat mata. Kami cuma saling pandang, saling cari jawaban di wajah masing-masing, tapi nggak ada yang nemu. Langkah itu terus berputar beberapa menit, waktu rasanya lambat banget. Kabut makin tebal, sampai batas cahaya api jadi samar. Suara langkah itu akhirnya berhenti begitu aja, mendadak tanpa suara menjauh. Hening yang bikin telinga berdenging. Raka akhirnya berdiri cepat. Udah, masuk tenda aja dingin. Nggak ada yang nolak, kami matiin api unggun seadanya. Lalu buru-buru masuk ke tenda masing-masing. Di dalam tenda, gue rebahan tapi mata nggak bisa merem. Perasaan nggak enak itu masih ada. Malah makin kuat. Kayak ada sesuatu di luar sana yang belum pergi. Malam itu, sebelum akhirnya capek dan tertidur setengah sadar, satu hal yang terus muter di kepala gue adalah ini, suara langkah tadi. Terlalu berat buat hewan, tapi terlalu pelan dan teratur buat manusia. Dan entah kenapa, gue yakin kami bukan satu-satunya yang camping di hutan itu malam ini. Malam makin larut, tapi rasa kantuk sama sekali nggak mau datang. Di dalam tenda, suara napas kami kedengeran jelas. Setiap gesekan kain sling-bag, setiap gerakan kecil, terdengar berlebihan di tengah sunyi. Udara dingin nyusup dari sela-sela tenda, bikin badan gue menggigil walau jaket masih nempel. Gue merem, tapi pikiran gue gak bisa tenang. Bayangan suara langkah tadi terus keulang di kepala. Terlalu jelas buat dibilang halusinasi. Terlalu nyata buat dilupain. Gue coba dengerin sekitar. Gak ada suara apapun selain desiran angin yang pelan banget. Seolah hutan lagi nahan napas. Entah berapa lama gue setengah sadar gitu. Sampai akhirnya gue kebangun gara-gara suara kain tenda yang keseret pelan. Bukan kena angin. Suaranya berat, teratur, kayak disentuh dari luar. Gue langsung duduk. Jantung gue deg-degan. Dari tenda sebelah, gue dengar suara Bayu bangun juga. Bisik Bayu pelan, manggil gue. "Lu denger gak?" Belum sempat gue jawab, terdengar suara bisikan dari luar tenda. Pelan banget, serak, kayak orang ngomong sambil nahan sakit. "Keluar." Gue ngerasa darah gue langsung dingin. Suara itu bukan suara angin. Bukan juga suara hewan. Itu suara manusia. Atau setidaknya, sesuatu yang pernah jadi manusia. Raka langsung bangun di samping gue. Nafasnya cepat. "Lu denger juga, kan?" Bisik ini ya. Matanya melotot, fokus ke dinding tenda. Belum sempat gue jawab lagi, tenda Dina digoyang pelan. Sekali, 2 kali. Lalu terdengar suara panggilan. "Din, ayo keluar." Suara itu mirip Raka, intonasinya sama. Cara manggilnya sama. Tapi Raka ada di sebelah gue. Tangannya dingin waktu gue refleks narik lengannya. Gue gak ngomong apa-apa, bisik Raka cepat. Suaranya gemetar. Goyangan tenda Dina makin kuat. Kain tenda ketarik, pasaknya berderit. Dina di dalam tenda cuma bisa terisak. Nafasnya gak teratur, kayak mau panik tapi gak berani teriak. Bayu yang dari tadi nahan diri akhirnya gak kuat. "Essa é a infecção do trato urinário." Teriaknya, suaranya pecah.
Begitu teriakan itu keluar, semuanya langsung berhenti. Nggak ada suara angin, nggak ada bisikan. Bahkan suara hutan pun hilang. Sunyi total. Beberapa detik kami cuma bisa bengong, nunggu sesuatu terjadi, dan lalu terdengar suara langkah cepat menjauh, disusul suara ketawa pelan. Ketawa yang aneh, berat, panjang, kayak orang ketawa, sambil napasnya tinggal setengah. Suara itu menjauh, tenggelam di dalam kabut. Kami nggak ada yang berani keluar tenda, sampai langit mulai terang pun. Nggak ada satupun dari kami yang tidur lagi. Setiap suara kecil bikin kami refleks tegang. Begitu cahaya pagi mulai masuk, kabut masih menggantung rendah di antara pohon, udara dingin menusuk. Tapi rasa takut lebih menusuk lagi. Kami akhirnya berani keluar tenda bareng-bareng. Dan disitulah kami lihat sesuatu yang bikin perut gue langsung mual. Di tanah sekitar tenda, ada jejak kaki. Banyak jejak kaki telanjang. Besar, kecil, panjang, pendek. Mengelilingi area camping kami. Tanah yang lembab bikin jejak itu kelihatan jelas. Seolah-olah ada banyak orang berdiri di situ semalaman. Muterin tenda kami pelan-pelan. Gue jongkok, merhatiin lebih dekat. Jari-jari kaki jejak itu panjang dan jaraknya nggak normal. Ada yang kelihatan kayak diseret. Yang paling bikin dada gue sesak, semua jejak itu berhenti di depan tenda Dina. Nggak ada satupun jejak yang pergi meninggalkan area itu. Dina langsung jatuh terduduk. Tangannya nutup mulut, matanya kosong. Bayu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Raka cuma berdiri kaku, matanya menatap tanah tanpa berkedip. Saat itu juga kami sepakat. Nggak ada debat, nggak ada bercanda. Kami harus pergi dari hutan ini sekarang juga. Kami beresin barang secepat mungkin, asal masukin ke tas. Beberapa barang kecil bahkan sengaja kami tinggal. Yang penting kami bisa keluar. Kami mulai jalan ngikutin jalur semalam. Tapi setelah hampir 1 jam jalan, ada sesuatu yang terasa salah. Pohon-pohon di sekitar kami kelihatan sama. Terlalu sama. Batu besar di kanan jalan yang kami lewatin tadi muncul lagi di depan kami. Raka berhenti. Ini, bukannya tadi udah kita lewatin? Bayu ngelirik sekitar, napasnya berat. Iya, ini tempat yang sama. Dina mulai nangis pelan. Tangannya gemetar. Kita muter-muter. Kabut masih ada, walau matahari sudah naik. Tapi cahaya matahari di hutan itu nggak terasa hangat. Hazanya moch. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah lagi. Kali ini cepat, berat, datangnya dari arah depan. Kami semua refleks berhenti. Dari balik kabut itu, muncul sosok tinggi kurus. Rambutnya panjang, nutupin wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dan saat dia melangkah keluar lebih jelas, gue lihat kakinya. Terbaliki. Tumit di depan, jari di belakang. Sosok itu berdiri diam. Kepalanya miring pelan, seolah-olah lagi ngitung kami satu persatu. Dari balik rambutnya, terdengar suara berat, rendah, tapi jelas. Yang camping. Harus tinggal 1. Bayu refleks lari. Teriakannya pecah di udara. Tapi baru beberapa langkah, badannya kayak ketarik sesuatu. Kakinya keangkat, tubuhnya terseret ke arah kabut. Kukunya nyakar tanah, ninggalin garis panjang. Jabecizing sipidus, Waka. Tolong, teriak Bayu. Kami nggak bisa bergerak. Kaki giu kaku. Tenggorokan gue nggak bisa keluar suara. Dalam hitungan detik, Bayu hilang ditelan kabut, teriakannya terputus begitu aja. Hutan kembali sunyi. Gue nggak inget gimana caranya gue, Raka. Dan Dina akhirnya lari, yang gue inget cuma napas ngos-ngosan. Kaki sakit, dan rasa takut yang nyaris bikin gue pingsan. Entah berapa lama kami lari, sampai akhirnya pepohonan mulai. Renggang, suara kendaraan samar-samar. Kedengeran, dan akhirnya kami keluar dari hutan itu, ke Miselamach. Tapi Bayu nggak pernah ditemukan. Dan sampai sekarang, tiap gue denger suara langkah pelan di tempat sepi, dada gue langsung sesak. Karena gue tahu, hutan itu belum selesai sama kami. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bab terakhir dengan ending yang lebih gelap. Atau dibuat twist yang bikin merinding sampai akhir. Tinggal bilang aja. Kami bertiga sampai di pinggir jalan raya menjelang sore.
dengan kondisi ekaken dan napas masih ngos-ngosan. Aspal panas di bawah kaki rasanya aneh, kayak balik ke dunia yang beda. Suara motor lewat, klakson mobil, dan obrolan orang-orang di kejauhan terdengar normal. Terlalu normal, sampai bikin kejadian di hutan tadi serasa mimpi buruk yang belum sepenuhnya hilang. Dina langsung duduk di pinggir jalan, nangis tanpa suara. Badannya gemetar parah. Raka berdiri sambil nunduk, tangannya ngepal, matanya kosong. Gue sendiri cuma bisa berdiri kaku. Ngerasa kaki gue masih berat kayak ada lumpur yang nempel. Kami dibantu warga sekitar. Mereka ngasih air minum. Nah, hanya kenapa kami kelihatan kayak orang baru kabur dari neraka? Awalnya kami cuma bilang teman kami hilang di hutan. Begitu dengar kata hutan pinus atas, ekspresi mereka langsung berubah. Seorang bapak tua nyamperin kami. Rambutnya putih, wajahnya keriput, matanya tajam tapi capek. Dia nggak banyak tanya. Cuma bilang pelan, masuk hutan itu berempat ya. Raka ngangguk pelan. Bapak itu menghela napas panjang. Berarti satu memang nggak boleh pulang. Kalimat itu bikin perut gue langsung mual. Dina nangis makin keras. Gue pengen protes, pengen bilang itu cuma kebetulan. Tapi dari cara bapak itu ngomong, jelas ini bukan pertama kalinya kejadian kayak gitu. Pencarian tetap dilakukan. Polisi, relawan, warga sekitar naik ke hutan. Gue ikut di hari pertama, walau badan masih lemes. Tapi makin masuk ke hutan itu, perasaan berat kembali muncul. Kabut turun cepat, padahal masih siang. Jalur yang kami lewatin kemarin terasa beda. Kayak hutan itu tuh gak pengen dibuka lagi. Jejak Bayu gak pernah ditemukan. Gak ada tas. Gak ada sepatu. Gak ada tanda perlawanan. Seolah-olah dia gak pernah ada di sana. Hari ketiga, pencarian dihentikan. Alasannya klasik. Medan terlalu berbahaya. Cuaca gak bersahabat. Tapi dari cara warga ngomong pelan-pelan di belakang, gue tahu alasan sebenarnya. Bayu dinyatakan hilang. Kami bertiga pulang ke kota dengan perasaan kosong. Gak ada yang banyak bicara selama perjalanan. Dina sering mimpi buruk, bangun tengah malam sambil teriak. Raka jadi pendiam, jarang nongkrong, jarang ketawa. Dan gue mulai sering dengar suara langkah. Awalnya cuma di malam hari. Di lorong kosan, pelan teratur kayak orang jalan tanpa alas kaki. Begitu gue buka pintu, gak ada siapa-siapa. Lama-lama, suara itu muncul di mana aja. Di parkiran, di kamar mandi umum, bahkan kadang di dalam kamar gue sendiri, tepat di belakang gue. Suatu malam, gue kebangun jam 2 lewat. Udara kamar dingin banget, dan gue denger bisikan itu lagi. Masih kurang satu, gue nutup telinga. Narik selimut sampai kepala. Gue yakin itu cuma trauma. Cuma pikiran gue sendiri. Tapi malam berikutnya, Dina nelpon gue sambil nangis. Dia datang lagi. Katanya terbata-bata. Siapa? Din. Utang itu. Yang kakinya terbalik. Jantung gue rasanya mau copot. Dina bilang, tiap malam dia dengar suara langkah muter di luar rumahnya. Kadang ada yang manggil namanya pakai suara gue. Atau suara Bayu. Raka juga ngalamin hal yang sama. Dia ngaku sering lihat bayangan berdiri di ujung gang. Rambut panjang nutup muka, kepalanya miring. Kami akhirnya sepakat buat ketemu bapak tua yang dulu ngomong soal satu gak boleh pulang. Bapak itu dengar cerita kami tanpa kaget. Dia cuma bilang, hutan itu punya penjaga lama. Dan setiap ada yang masuk tanpa izin, hutan itu akan ngitung. Masalahnya, kata bapak itu pelan. Kalian bertiga masih dihitung belum selesai. Gue nanya apa maksudnya. Dia mandang gue lama, matanya serius. Yang diambil baru satu, tapi kalian bertiga masih terikat. Gina Steadies. Raka Pukachi. Bapak itu bilang satu-satunya cara adalah jangan pernah balik ke hutan itu. Dan jangan pernah jawab kalau ada yang manggil pakai suara orang yang kalian kenal. Terutama di malam hari. Kami nuruci. Kami jauh. Tapi hutan itu gak pernah benar-benar jauh. Beberapa bulan kemudian, Raka kecelakaan. Katanya jatuh sendiri di tangga apartemen. Tapi tetangga bilang, sebelum jatuh, Raka sempat ngomong sendiri. Kayak lagi ngikutin seseorang. Tinggal gue dan Dina. Sekarang, setiap malam, gue selalu pastiin pintu terkunci. Belum punya Allah. Tapi tetap aja,
Kadang gue denger langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Jiong menunggu. Dan gue mulai sadar satu hal yang bikin gue gak bisa tidur tenang. Waktu sosok itu muncul di hutan, dia bilang, yang camping harus tinggal 1. Dan sampai sekarang, kami belum pernah benar-benar berhenti dihitung. Sejak Raka meninggal, hidup gue sama Dina kayak jalan di atas kaca. Setiap hari kami hidup normal di depan orang lain, tapi di dalam kepala kami terus ngerasa dikejar sesuatu yang gak kelihatan. Dina makin sering ngurung diri. Badannya kurus, matanya cekung. Dia bilang tiap malam masih dengar suara langkah itu muter di halaman rumahnya. Kadang berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Gue berusaha kuat. Gue pindah kos, ganti nomor, bahkan sempat keluar kota beberapa minggu. Tapi kemanapun gue pergi Haza itu ikuti. Haza Jawazi, Haza Jihitung. Sampai suatu malam Jina Niu Pungyu suaranya tenang banget. Beda dari biasanya, terlalu tenang. Gue capek, katanya. Capek kenapa, Din? Gue tanya, jantung gue langsung gak enak. Dia datang lagi, tapi kali ini gak di luar, dia ada di dalam rumah. Gue langsung berdiri, ambil jaket, lu keluar sekarang. Giu kesena. Dina ketawa kecil, ketawa yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Percuma. Dia bilang, hitungannya tinggal 1. Telepon mati. Gue nyetir kayak orang gila ke rumah Dina. Jalanan malam itu sepi. Lampu-lampu kota kelihatan buram. Kayak ketutup kabut tipis. Sepanjang jalan, gue ngerasa ada yang duduk di kursi belakang mobil gue. Gue gak berani nengok. Begitu sampai rumah Dina, pintunya kebuka. Lampu ruang tamu mati. Udara di dalam dingin banget, bau tanah basah nyengat. Din, gue manggil pelan. Nggak ada jawaban. Gue masuk perlahan. Di lantai ruang tengah, ada jejak kaki basah. Jejak kaki telanjang terbalik. Jejak itu mengarah ke kamar Dina. Pintu kamarnya kebuka sedikit. Gue dorong pelan. Di dalam, Dina tergantung. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya membentuk senyum tipis, kayak orang yang akhirnya berhenti melawan. Di dinding kamarnya, ada bekas tanah yang ditempel pakai tangan. Coretannya berantakan, tapi bisa kebaca. Tinggal 1. Sejak malam itu, gue sendirian. Polisi bilang itu bunuh diri. Sama seperti Raka. Sama seperti beberapa kasus lama yang ternyata pernah terjadi di sekitar hutan itu. Orang-orang yang selamat, tapi gak pernah benar-benar pulang. Sekarang gue nulis ini sambil duduk di kamar gue. Jam nunjukin lewat tengah malam. Di luar hujan rintik-rintik. Lampu gue nyala terang. Dan di balik pintu kamar gue, ada suara langkah pelan. Gak muter lagi. Jiong berhenti tepat di depan pintu. Gue tahu, hitungannya udah selesai. Karena dari awal, hutan itu gak minta 1 dari kami. Hutan itu cuma mau memastikan. Yang pulang cuma 1. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.